Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan atas segala nikmat yang senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, di tengah aktivitas kita, di tengah kita melaksanakan kewajiban kita dengan profesi apapun, kita menyempatkan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita di siang hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam ajaran dan tuntunannya, dan semoga kita semua termasuk di antara umatnya yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dan juga pertolongan darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa makhluk
yang merupakan sebuah bentuk bahwa Allah adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya, kata beliau, khuliqatil malaikatu min nurin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqatil janna min marijim min nar, Allah menciptakan jin dari nyala api, dan juga menciptakan manusia min turab atau min tin, dari tanah. Dari kesekian makhluk tersebut, salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu makhluknya. Dan kemudian malaikat ini adalah makhluk yang diberikan tugas secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa malaikat dengan tugasnya, maka seluruh hidupnya hanya dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an bahwa malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, la ya'sunallah, manakala mereka mendapatkan tugas, mereka tidak pernah bermaksiat, mereka tidak pernah tidak melaksanakan, mereka tidak pernah lalai dari apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan apapun yang diperintahkan kepadanya pasti akan dilaksanakan oleh malaikat-malaikat tersebut. Di antara tugas spesifik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, bahwa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi dan juga mencatat segala perbuatan dan juga perkataan manusia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 17 dan 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ingatlah ketika mencatat dua malaikat pencatat, yang satu duduk di sebelah kiri dan yang satu duduk di sebelah kanan, dan tidaklah satu kata pun keluar dari lisan manusia kecuali perkataan tersebut diawasi dan juga dicatat oleh malaikat. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diberikan predikat oleh Allah sebagai khalifah, yang kemudian dibebankan kita dengan berbagai macam tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tugas-tugas tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka selama kehidupan kita di dunia ini, kata Allah, kita akan senantiasa diiringi oleh dua malaikat pencatat, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Para ulama lalu menjelaskan bahwa anggota tubuh kita, anggota tubuh manusia yang bisa diduduki adalah pundak. Maka kemungkinan malaikat itu yang satu duduk di pundak kiri dan yang satu duduk di pundak kanan. Tetapi walaupun ada dua malaikat di atas pundak kita, kita tidak akan bisa melihat malaikat tersebut. Kita juga tidak akan bisa meraba malaikat tersebut ataupun merasakan sesuatu yang berat di pundak kita, karena adanya dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat termasuk di antara makhluk gaib yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera, baik dengan penglihatan, penciuman ataupun diraba dan sebagainya, kecuali
pada saat-saat tertentu saja dan kepada orang-orang tertentu saja malaikat kemudian menunjukkan wujudnya yang asli, atau juga malaikat menyerupai dirinya sebagai seorang laki-laki. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 18 juga mengingatkan, wahai manusia, bahwa sesungguhnya dengan Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat yang satu duduk di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan, tidaklah satu lafaz pun yang keluar dari lisan kita kecuali akan diawasi dan juga dicatat oleh malaikat. Maka tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari lisan kita, jika itu adalah sebuah kalimat thayyibah, jika itu adalah kata-kata yang bijak, jika itu adalah lantunan zikir, jika itu adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran, maka tidaklah kesemuanya kecuali telah dicatat oleh malaikat sebagai amalan baik yang nanti di akhirat kelak akan diberikan ganjaran berupa surga. Tetapi juga kita perlu ingat sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, bahwa tidaklah dari lisan kita keluar kata-kata kotor, fitnah, kebohongan, caci maki, gibah, kecuali kesemuanya juga akan dicatat oleh malaikat, yang kemudian ini akan menjadi catatan buruk yang di akhirat kelak akan mendapatkan ganjaran berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan lebih lanjut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi dan juga mencatat segala perkataan dan perbuatan kita, kemudian catatan ini akan menjadi catatan amal bagi setiap kita, yang nanti pada hari kiamat catatan amal ini akan dikembalikan kepada setiap kita. Diberikan sebuah gambaran bahwa siapa yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, maka ini pertanda bahwa dia akan masuk ke dalam surga karena catatan amalannya berisi catatan amalan baik. Dan siapa yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kiri atau dari belakang punggungnya, ini adalah sebuah pertanda dia akan masuk neraka karena isi catatan amalannya adalah catatan keburukan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi dan juga mencatat amal perbuatan kita. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita akan dibersamai oleh dua kelompok malaikat. Yang pertama adalah malaikat siang, lalu yang kedua adalah malaikat malam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua malaikat ini akan berkumpul dan juga akan bergantian tugas pada waktu sholat subuh dan juga pada waktu sholat asar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum kaifa taraktum ibadi. Malaikat siang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertugas dari waktu subuh sampai waktu asar, pada waktu asar kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat malam yang bertugas dari waktu asar sampai waktu subuh, ketika waktu subuh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik malaikat siang maupun malaikat malam ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa taraktum ibadi? Wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau meninggalkan mereka? Pertanyaan ini ditujukan baik kepada malaikat siang maupun malaikat malam.
Maka mereka pun menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Malaikat siang maupun malaikat malam menjawab, ya Allah, kami meninggalkan mereka keadaan hambamu sedang melaksanakan ibadah solat, dan kami mendatangi mereka keadaan hambamu juga sedang melaksanakan solat. Yang dimaksud di sini ketika malaikat siang yang naik pada waktu asar datang menghadap Allah, kemudian ditanya oleh Allah, wahai malaikat siang, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau meninggalkan mereka? Kata malaikat siang, hambamu sedang melaksanakan sholat asar ya Allah. Ketika malaikat malam datang pada waktu asar, mereka juga mengatakan bahwa ketika kami mendatangi mereka sedang melaksanakan sholat asar ya Allah. Pada waktu subuh juga demikian, ketika malaikat malam selesai melaksanakan tugasnya kemudian ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Mereka menjawab, hum yusallun, mereka sedang melaksanakan sholat subuh ya Allah. Begitu juga malaikat siang yang akan melaksanakan tugasnya pada waktu itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya ini menyampaikan kepada kita semua bahwa kita hidup di dunia ini baik pada siang hari maupun di malam hari, tidak ada satu waktu pun kecuali ada pengawasan dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung malaikat siang dan malaikat malam langsung ditugaskan oleh Allah. Dan juga yang menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua adalah bahwa malaikat siang dan malaikat malam yang bertugas tersebut ketika menyelesaikan tugasnya akan langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu subuh dan pada waktu asar. Maka jika kita melaksanakan ibadah pada waktu salat subuh, insya Allah akan dilaporkan langsung kepada Allah. Ketika kita membaca Quran pada waktu subuh akan langsung dilaporkan kepada Allah. Ketika kita bersedekah pada waktu subuh juga akan langsung dilaporkan kepada Allah. Pada waktu asar juga demikian. Ketika kita melaksanakan ibadah solat, ketika kita berzikir, ketika membaca Al-Quran, melaksanakan berbagai macam ibadah, itu nanti akan langsung dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan sholat subuh dan sholat asar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan salah satu pesan berupa sabdanya, yang ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yang bersumber dari sahabat Jarir bin Abdullah. Kata Jarir, pada sebuah kesempatan kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari, dan kami semua sedang memandang bulan purnama pada waktu itu. Kami sedang melihat bulan purnama pada malam hari itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Nabi dan para sahabat melihat bulan purnama. Kata Rasul, nanti di akhirat kelak kita juga bisa melihat Allah. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, kalian akan bisa melihat Tuhan kalian seperti kalian bisa melihat bulan purnama ini, dan kalian tidak akan perlu berdesakan-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana melihat bulan purnama pada malam hari ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum alla tuglabu ala salati qabli tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika kalian sanggup, maka janganlah kalian lalaikan salat sebelum terbenam matahari dan juga salat sebelum terbit matahari. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah salat subuh dan juga salat asar. Dan menurut para ulama terhadap hadis ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita semua bahwa dengan menjaga salat subuh dan salat asar akan memberikan sebuah ganjaran yang sangat luar biasa, memberikan kenikmatan terbesar di dalam surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, ada bidadari di sana, ada makanan yang lezat, ada minuman yang lezat, adalah tempat yang begitu sangat nyaman.
Tetapi para ulama sepakat nikmat terbesar dari surga itu adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasul, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala salah satu caranya adalah menjaga salat subuh dan juga salat asar. Ikhwata iman, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan kita senantiasa berada di dalam pengawasan malaikat. Dan juga sebuah hal penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga salat subuh dan salat asar, karena salat subuh dan salat asar adalah salat yang langsung dilaporkan kepada Allah. Dan juga salat subuh dan salat asar bisa menjadi salah satu jalan bukan hanya kita masuk ke dalam surga, tetapi juga kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah kita, istiqomah menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebuah jalan kita mendapatkan ridho dari Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyahu minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un. Aqimis shalah.